Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Anggraini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari UPTD SD Negeri 4 Sungai Liat, Bangka. Saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus-respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Yafi kesal karena temannya Benny berkata kurang sopan dan menyebut-nyebut nama orang tuanya. Mereka beradu mulut dan menyebabkan Yafi emosi dan terjadi kontak fisik yang dilakukan Yafi. Yafi, apakah benar? Yafi, tadi Ibu mendengar laporan dari teman-teman kamu habis berkelahi ya dengan Benny. Iya Bu, saya marah sekali dengan Benny. Kenapa kamu masih marah dengan Benny? Waktu istirahat tadi, saya beradu mulut dengan Benny. Gara-gara Benny berkata kurang sopan dan menyebut nama orang tua saya Bu. Jadi, saya merasa marah dan tersinggung dengan perkataan Benny. Oh begitu. Kalau begitu wajarlah kalau kamu marah dengan Benny. Jika ibu di posisi kamu, tentu ibu juga akan marah dan kesal dan akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Benny? Saya marah-marah Bu, dan saya mengatai Benny balik Bu. Tanpa sadar, saya mendorong Benny sampai terjatuh Bu. Oh gitu. Pasti Yafi melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja, diolok-olok dan nama orang tua saya disebut-sebut. Jelaslah saya marah Bu. Wajarlah Yafi marah jika ada orang yang berkata tidak sopan terhadap Yafi. Ibu sangat menghargai tindakan Yafi. Untung saja tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan Yafi sampai mendorong Benny sampai terjatuh. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu. Nah, menurut Yafi, keyakinan kelas apa yang telah Yafi langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, benar sekali Yafi. Menurut Yafi, keyakinan menghormati antar teman itu penting tidak bagi Yafi? Sangat penting Bu bagi saya. Baik, jika menghormati antar teman itu penting bagi Yafi, jadi keyakinan apa yang harus Yafi lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar dan berusaha untuk tidak emosi dan melakukan komunikasi. Yafi bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya bersedia. Apa yang Yafi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berusaha untuk bersabar dan menahan emosi saya, dan saya melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu Yafi. Sekarang, silakan kembali ke tempat duduk kamu dan melanjutkan tugas kamu. Baik Bu, terima kasih. Nama saya Yafi, kelas 5A.
Saya senang sekali diskusi dengan ibu guru dalam mengendalikan amarah akibat perbuatan teman saya. Saya harus banyak bersabar dan belajar untuk menghormati teman-teman saya. Kasus 2. Egi adalah siswa kelas 5. Dalam 1 minggu, sudah 2 kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sehingga banyak mata pelajaran yang tertinggal. Penyebabnya adalah Egi sering bermain game hingga larut malam, sehingga Egi bangun kesiangan. Ibu perhatikan, dalam 1 minggu ini, Egi sudah 2 kali tidak masuk sekolah tanpa kesalahan. Ya, Bu. Menurut Egi, kalau tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu termasuk kesalahan bukan? Ya, Bu. Berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi sekali. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kita belajar kesalahan yang kita lakukan dan pastinya kita akan berusaha memperbaiki kesalahan. Egi setuju dengan pendapat itu. Setuju, Bu. Kalau begitu, kita mencari solusinya bersama-sama ya Egi. Ya, Bu. Egi dalam minggu ini sudah 2 kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, pastinya punya alasan tertentu. Sekarang ibu pengen tahu, apakah alasan Egi tidak masuk sekolah? Sebenarnya, Bu, Egi sering sekali bergadang karena asyikan main game sampai larut malam sehingga Egi bangun kesiangan. Oke, kalau begitu. Egi masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Ya, Bu. Jadi, kalau tidak masuk tanpa keterangan, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Jadi, menurut Egi, keyakinan kelas yang mana yang telah Egi langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut Egi, disiplin itu penting tidak bagi Egi? Penting, Bu. Nah, karena Egi tidak disiplin, akhirnya sangat merugikan bagi Egi. Dan sekarang Egi sudah banyak tertinggal pelajaran. Ya, Bu, saya sangat menyesal, Bu. Sudah lalai dan tidak menghargai waktu. Sehingga saya sudah banyak tertinggal pelajaran karena saya bermain game tidak mengenal waktu. Oke, sikap Egi telah menyesali perbuatan Egi sudah baik untuk Egi. Menurut Egi, apa yang perlu Egi lakukan sehingga tidak bangun kesiangan lagi? Saya akan usahakan, Bu, tidur lebih awal dan tidak main game sampai larut malam. Nah, Egi kita sudah menemukan solusi untuk Egi supaya tidak bangun siang lagi. Setelah ini, Ibu akan menghubungi orang tua Egi untuk bekerja sama supaya dapat mengingatkan Egi untuk tidak main HP selalu malam dan dapat membangunkan Egi. Ya, Bu, Egi minta maaf ya, Bu. Saya berjanji tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Sekarang silakan Egi kembali ke tempat duduk untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal kemarin. Terima kasih, Bu. Nama saya Egi, kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru. Sekarang saya akan berusaha disiplin dan menghargai waktu. Saya berjanji tidak akan main game sampai larut malam. Saya akan belajar lebih giat dan menyelesaikan tugas-tugas saya. Demikianlah pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.